Maju bersama, hebat semua, gemilang masa depan. Maju bersama, hebat semua, gemilang Jawa Timur. Nah, sekarang kita mencoba mengaplikasikannya di bidang usaha sekolah, ya gitu, usaha sekolah atau KUS. Yang pertama, kenapa kok kita harus membangun seperti ini di bidang keahlian TKRO ini tidak sama dengan bidang misalkan tata boga, tata busana. Kenapa? Karena kalau tata boga, anak diajari bikin kue, jual, selesai. Anak TKRO coba, kalau sekolah tidak betul-betul mensupport, ini kasihan nanti anak-anak ini. Contoh Pak ya, ini saya alami, tidak tahu Bapak ya. Saya sebagai pengguna motor Honda, kalau ada masalah ganti oli apa, saya langsung jujuk ke Ahas, sudah. Atau paling tidak, paling minimal ke bengkel tetangga yang sudah established atau memang dia sudah membuka bengkel lama kan gitu. Apakah kita akan ngasihkan ke anak-anak itu? Nggak, kan belum tentu. Nah, maka dari itu kita butuhkan satu wadah yang, dan ini insya Allah sudah dilakukan di SMA Balen. Jadi Pak Sony itu kerjasama dengan SMA Balen, dia membuka bengkel di situ. Nah, gitu. Kebetulan saya juga datang waktu peresmiannya dulu sama tim DT. Nah, maka dari itu wadah ini sangat diperlukan bagi anak-anak TKRO di DT. Karena tidak mungkin Pak, kita anak-anak sudah selesai, ayo wes kan buat bengkel, tidak bisa. Modalnya sulit, kepercayaan belum didapat kan gitu. Sekolah wajib mensupport mereka sampai mereka betul-betul siap fight ya di dunia nyata. Nah, ini pernah saya inisiasi dulu. Waktu itu dulu di Kasiman, SMA Kasiman Bojonegoro ya. Dulu ada TKRO-nya. Waktu itu kita sering berinteraksi. Satu saat saya diundang sama SMA Kasiman untuk menghadiri acara istilahnya basar lah. Nah, bagusnya basar itu dilaksanakan di lingkungan satu tempat untuk itu, KPH, kehutanan ya. Nah, di situ ya. Dia punya ini luas, tempat lokasi bagus, pameran di situ. Kita ngobrol lah, saya kepala sekolah sama pimpinannya KPH itu. Saya tunggu-tunggu ini kepala sekolahnya nggak ada respon sama sekali nih ya. Artinya gini, ini kita sudah punya pasar di depan ini. Kenapa enggak cepat-cepat kita saut gitu loh. Akhirnya saya akhiri, Pak sebentar kita keliling-keliling dulu, saya ajak kelilingan. Pas di depannya TKRO, standnya itu, langsung saya todong kepalanya, Pak, anak buahnya ada berapa orang? Sekitar 30 Pak. Gimana kalau perawatan motornya ditangani anak Kasiman? Oh boleh, bagus. Nah, sudah terjadi ini dan sudah setuju sebetulnya. Sayang tidak ditindaklanjuti sama kepala. Padahal ini bentuk apa ya istilahnya ya, satu kepercayaan yang bisa didapat dan bisa meningkatkan mental anak-anak ini. Sarana-sarana seperti ini yang tidak muncul 1-2 kali. Makanya dibutuhkan orang-orang yang terbiasa membaca peluang, Bapak. Perlu diingat lagi, digarisbawahi, pembuatan bengkel ini satu, tidak bersifat 100% profitable. Artinya ini bukan program untuk nyari duit sekolah, tapi ini betul-betul dibuat untuk menampung dan meningkatkan kualitas teknikal dan manajerial siswa. Kalau ada untung enggak apa-apa. Ada untung enggak apa-apa. Dan satu lagi,
Bengkel ini bukan untuk menyaingi bengkel lingkungan sekitar, enggak. Tapi kita justru kerjasama dengan mereka. Artinya kita membuat bengkel dan bukan ditujukan untuk keuntungan murni. Kalau kita bicara peluang pasar, Bapak, ini 2022 jumlah sepeda motor yang ada di catat di Indonesia. Terakhir tahun 2022 itu adalah sekitar 125 juta lebih. Terbesar ada di Surabaya, Malang, Sidoarjo. Masih di atas 1 juta. Sisanya tersebar. Nah, ini akan terus bertumbuh. Karena transportasi umum di Indonesia masih belum bagus, masih mahal, sehingga orang-orang lebih banyak menggunakan motor untuk mobilitasnya. Sedangkan tahun 2023 120,3 juta, 64% pertumbuhannya Pak Ibu. Besar sekali ya. Dan jumlah di Jawa Timur 20 juta unit. Oh, ini pasar ini. Kalau di sekolah Bapak kan kira-kira berapa persen yang punya motor? 60 kan ya. Nah, ini pasar Bapak. Coba bayangkan satu siswa beli oli lah di situ. Dari satu sekolah berapa siswa? Anggap aja 500. Satu siswa ganti oli sekali di situ. Dengan ongkos anggap aja 15.000 ya. 15.000 kali 500 sudah berapa? Kalau kita bicara ini Bapak Ibu ya, Bapak ya. Bicara peluang dan lain-lain, itu banyak parameter yang kita hilangkan. Ya. Jadi jangan ditanya, nanti kalau rugi kalau begini gimana Pak? Nah, namanya membaca peluang, kita singkirkan dulu parameter itu. Nanti kalau sudah terjun ke bisnisnya, nah parameter itu akan muncul sendiri. Kita membuat bengkel ini bukan untuk kondisi-kondisi yang berat. Kita membuat kondisi-kondisi yang untuk yang ringan-ringan saja. Misal seperti Planet Ban. Kita ganti ban, ganti oli, ganti aki. Anak-anak kita bisa itu. Cuma belum ada kesempatan. Nah, sekolah ini yang kita harapkan menjembatani antara mereka dan konsumen. Mana dulu konsumen yang akan kita kerjakan? Ya sekolah dulu. Kalau seluruh sekolah percaya, insya Allah tempat lain juga percaya. Kalau kita buka usaha, sekolah kita sendiri gurunya tidak mau nyervis ya sama saja kan ya. Kita buka bengkel, siswanya tidak ada yang datang. Membangun kerjasama antara sekolah dan budi. Jadi gini Bapak, bengkel ini nanti bisa bersifat mandiri, tapi kalau bisa kita kerjasama dengan seperti Ahas, Yamaha dan lain. Karena apa? Nanti akan kita mereka akan pertama transfer ilmu ke anak-anak kita, kedua mereka bisa merekrut anak-anak kita masuk ke bengkelnya. Keuntungan buat mereka apa? Anak-anak sekolah ini Pak, di mata mereka itu pasar nomor 1 Pak. Anak-anak remaja itu mesti pikirannya itu motor. Kalau mau sekolah minta motor ayahnya dan lain-lain lah. Dibelani sampai balik kredit total sapi ya Pak ya. Demi beli Scoopy. Makanya mereka berani kerjasama karena ini pasar. Mereka akan membranding, jadi membrandwash mereka selama ini supaya di benak mereka itu cuma ada motor ini. Sarana peningkatan pendapatan sekolah. Ini sebetulnya efek samping aja Pak ya. Jangan dijadikan yang utama. Kalau yang dijadikan utama ini berat Pak. Kalau belum ada hasilnya, tidak ada yang mengurusi. Modal juga besar. Tapi kalau dia sudah mulai menghasilkan, rebutan tuh ngurusi Pak. Itu nanti rebutan nanti sih ngurusi di sekolah itu. Kita membuat ini, tidak usah yang berat-berat bengkelnya. Cuci motor, ya, penjualan spare part, ban, oli, kemudian kayak ngencengi rantai, mungkin kalau yang masih motor lama ya, nambal ban, yang ringan-ringan dulu. Tapi ini bisa, kalau bisa Pak ya. Nah, kalau bisa anak-anak sudah kita beri kettle pack
seperti Honda, kita kettle bag sendiri atau ikut mereka tidak masalah. Sehingga apa, akan di mentalnya ini terbentuk seperti oh ini bukan kerjaan remeh gitu, karena kita masih bicara seragam Pak, jadi masih membutuhkan seragam lah. Insya Allah mesti bisa ini. Kedua, target pasar. Jadi targetnya jelas, siswa, guru, dan masyarakat sekitar kalau ada. Nah, siswa guru ini dia tidak akan ke situ jika tanpa dukungan kebijakan sekolah. Nah, ini yang bikin ribut Pak. Kadang ini bikin ribut, tapi bisa diatasi. Model pemasarannya gini, paket bundling dengan pendaftaran siswa. Artinya gini, setiap siswa baru, ini sudah dilaksanakan di Balen insya Allah. Setiap siswa baru akan diberikan penggantian oli. Bukan gratis, bayar tapi include di biaya pendaftaran. Nah, disampaikan. Nah, seakan-akan gratis, tapi disampaikan ke wali murid atau tidak, atau bisa disampaikan, bisa tidak. Kalau kita sampaikan, insya Allah pasti mereka mendukung. Tinggal berani enggak kepala sekolahnya gitu. Kadang kepala enggak berani. Waduh Pak, takut Pak, ada wartawan. Tapi kalau nanti ada, kita sudah rapat dengan komite, kemudian seluruh stakeholder, kita minta ini rapat tanda-tanda seterusnya, insya Allah enggak masalah. Nah, ini sistem pemodalan. Membuat modal itu besar Pak. Membuat bengkel itu modalnya cukup besar. Salah satunya ada gedung tersendiri. Jadi ada pemodalan itu mandiri. Jadi dananya sekolah. Lewat, kalau di desa kan ada BUMDes. Nah, ini badan usaha milik sekolah, kita buat seperti itu enggak apa-apa. Yang kedua, ya ini saya enggak nyarankan ini ya. Lebih baik jangan. Jadi kalau bisa usaha jangan pakai bank. Tapi kalau mentok-mentok atas nama lembaga ya enggak apa-apa lah. Pakai kur yang murah. Tapi saya insya Allah enggak pernah pakai fasilitas bank. Karena keuntungannya nanti dikit Pak. Habis buat nyicil bunganya. Terus kita opono ya, modal kurang dijual apa itu. Nah, jadi gitu aja. Sistem operasional. Nah, sistem operasionalnya bagaimana dalam proses pembentukan bengkel sekolah ini? Kalau yang di Balen itu sistemnya semuanya dari AHAS. Nah, asistennya siswa. Gitu. Bisa 100% itu. Atau 100% dari sekolah. Jadi betul-betul siswa dan pembina TKR-nya yang melaksanakan. Nah, jadi untuk itu maka dibutuhkan orang-orang yang lincah lah ya dalam membangun bisnis ini. Kadang begini Pak, kita sudah membangun ya, beberapa teman cerita itu. Kita sudah membangun konsep, sudah berproses, yang negeri itu tiba-tiba kepala ganti. Bubar semuanya. Dan itu. Nah, mungkin nanti bisa disiasati, kita buat satu perjanjian yang dia sistemnya multi years. Artinya siapapun kepala sekolahnya, kayak ini ya, double track ini ya. Siapapun kepala sekolahnya, dia tidak bisa merubah seenaknya, karena memang sudah program. Nah, ini nanti bisa masuk ke situ. Kepala itu gitu ya, ada beberapa yang kalau sudah mau pensiun, sudah masa bodoh. Nah, kalau masih lama, jangkauannya mau naik ke pusat, nah itu enak gitu. Apapun diterabas wis. Yang penting namanya baik. Untuk masalah risiko dan seterusnya kita kesampingan dulu, kita tidak bicara itu. Kalau sudah berproses dan jalan, nah baru kita belajar lah manajemen risikonya seperti apa. Jadi apa ya istilahnya, setiap ada satu proyek ya kita pelajari risikonya seperti apa nanti. Nah, seperti inilah kira-kira. Jadi materi ini materi yang simple dan mungkin bisa dilaksanakan di sekolah ya. Karena tujuannya gini, tujuannya kita meningkatkan kualitas teknikal siswa dan manajerialnya. Kita berharap begini, ketika anak-anak itu sudah terbentuk dalam satu komunitas itu dan sudah terbiasa berdagang atau apa ya, bisnis lah, nanti mereka tidak berpikiran untuk bersaing menjadi di Honda misalkan, di AHAS.
Mungkin mereka bisa dalam satu komunitas itu, dodolan iki ae.